Lihat. Nah, saya ulangi. Tsumma aqsama ta'ala, kemudian Allah bersumpah dengan rububiyahnya. Kan di ayat di atas kan Allah mengatakan fala wa rabbika, ya kan? La yu'minun, ini loh. Ayatnya ketemu di atas itu. Ya, Allah ini kan bersumpah fala wa rabbika, maka tidak, demi Allah, demi Rabbmu. Ya, Allah kan di sini bersumpah dengan rububiyahnya. Paham? Ya, kepada Rasul yang mana itu merupakan akhassu anwa'ir rububiyah, jenis rububiyah yang paling khusus, yang wallati tadammanal isyaratu ila sihhati risalatihi, yang mengandung isyarat benarnya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksama, Allah bersumpah dengan rububiyahnya, ya, qasaman muakkadan, sumpah yang dikuatkan, annahu la yasihul iman, bahwa tidak sah iman salah seorang illa bi thalathati umurin, kecuali dengan 3 perkara ini. Yang pertama, an yakuna tahakumu fi kulli nizain ila Rasulillah, bahwa seorang yang beriman itu wajib, ya, berhukum dalam segala perkara yang diperselisihkan, wajib berhukum kepada Rasulullah. Mana ayatnya? Ini fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Allah, demi Rabbmu tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi maksudnya begini singkatnya, orang iman itu nggak akan benar imannya sampai yang pertama, kalau ada masalah dia kembalikan kepada tuntunan Rasul. Paham ya? Ini. Jadi kalau ada masalah apapun kembalikan kepada tuntunan Rasul. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, antan syarihas suduru bihukmihi wala yakunu fin nufusi harajun wa dhikun minhu, hendaknya dadanya lapang dengan hukum Allah dan Rasulnya, ya, dan tidak ada dalam hatinya itu rasa berat dan sesak karena hukum Allah. Ya, ini dari ayat, ya, tsumma la yajidu, ya, fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian kamu tidak dapati rasa berat dari apa yang engkau putuskan. Jadi maksudnya yang kedua ini, orang beriman dengan keimanan yang benar itu, kalau sudah ada hukum dari Allah dan Rasulnya, yaitu lapang dada dia melaksanakannya. Misalkan seorang perempuan tidak boleh biayaan, bahasa Jawanya apa itu biayaan? Ya, tidak boleh ya harus jaga diri kan, jaga suara tidak tinggi, jaga kemudian sikap, ya enggak? Ya, pakai pakaian yang syar'i dan sebagainya. Ini kan hukum Allah dan Rasulnya, ya. Nah, maka kalau didapati hatinya lapang melaksanakannya, nah ini baru top, baru benar, begitu loh. Mafhum? Tapi kalau ternyata kok sulit, nah ini dia, kembali ke yang tadi. Jangan-jangan di hatinya ada kemunafikan. Taib. Lalu yang ketiga, ya, orang yang imannya itu benar adalah an yahsulat taslima bi qabuli ma hakama bihi, ya, dia itu didapati rasa berserah diri dengan menerima apa yang dihukumi oleh Allah dan Rasulnya, wa tanfidhihi biduni tawanin, ya, awin hirafin, dan dia melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya itu tanpa melenceng, ya, dia melaksanakan dengan benar tanpa melenceng. Ini sifat orang mukmin yang ketiga terkait dengan hukum Allah, ya. Jadi tolong lihat ayatnya dulu. Tolong lihat ayatnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini yang dimaksud, kita akan benar imannya ketika dihadapkan dengan hukum Allah, ketika kita melakukan 3 perkara dalam ayat ini. Ya. Kan tadi Allah bersumpah, ya kan? Fala wa rabbika la yu'minun, demi Allah kalian tidak beriman
sampai kamu itu menjadikan, yang pertama, menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai hakim dalam semua perkara yang kamu selisihkan. Jadi yang pertama, kalau ada masalah, orang beriman itu cari tontonannya dalam Islam. Bagaimana sih Allah berkata, bagaimana sih Rasulullah bersabda, begitu. Paham ya? Lalu yang kedua, kalau sudah ada ketetapan hukumnya, kita tenang dada kita. Kita terima dengan lapang dada. Oh, umat Islam disuruh sholat tepat waktu, ya sholat tepat waktu. Oh, umat Islam kalau puasa disuruh puasa, ya beres. Oh, seorang perempuan muslimah kalau keluar dari rumahnya wajib ya menutupi dirinya dengan perkara yang syar'i, ya jangan sampai keberatan, paham? Lalu yang ketiga, ya dia laksanakan itu dengan benar, dengan lurus, dia ridho, dia berserah diri tanpa ada rasa berat. Mafhum ya? Nah, itulah sikap seorang muslim ketika menghadapi hukum Islam. Ini kita mulai coba terapkan dengan perkara-perkara yang sederhana, karena ternyata di sana banyak perkara yang lebih rumit, ya, perkara yang sangat rumit, dan itu medannya ulama dan umara. Ya, misalkan perkara menghukumi seseorang. Nah, ini yang salah mana? Lalu dihukumi apa? Bahkan sampai misalkan dijatuhi hukuman mati dan sebagainya. Ini kan perkara yang sangat berat, ya. Maka itu perkara-perkara seperti itu, ya kita serahkan pada ahlinya, dan kita sebagai umat Islam yang ibarat kata bawahan, ya kita meyakini saja bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Baik, mungkin ini dulu ya yang bisa kita bahas.